Baik, puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, yang menyaksikan live streaming yang ada di rumah-rumah. Dan setiap kita percaya pada saat kita mau membangun mesbah di hadapan Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dan sukacita kita penuh, hadirat Tuhan itu nyata, semua hidup kita dibolehkan, katakan amin. Sama-sama mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih, ya kita akan memuliakan Tuhan dan semua kita akan memuji Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semuanya oleh karena kebaikan-Mu. Mulut kami akan memuji Engkau, dan kami percaya Engkau Allah yang selalu hadir bagi kami. Mari bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari bersama-sama kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari angkat pujian. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah setiap hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan firman-Nya pasti digenapi. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau yang layak untuk dipuji ya Tuhan. Kau kami tinggikan lebih dari segalanya, sebab kasih setiamu baik. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya,
Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan yeay. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu bagi kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya. Malam hari ini dengan ucapan syukur ya Tuhan, kami datang membawa korban syukur yang terbaik di hadapan Engkau Raja kami. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Setiap janjinya Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami malam hari ini ya Tuhan, dengan hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ini kami bawa syukur kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, oh terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Ini yang kami yakinkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nyatakan terima kasih buat kasih setiamu.
setiap janji-janji-Mu yang nyata bagi kami, yang menolong bagi kami, menguatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, ini sembah, ini syukur kami. Haleluya, 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 haleluya. Sebab janjinya Tuhan nyata bagi kami. Kami tak khawatir, kami tak takut. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Rabba ya Shana Rabba, ini sembah syukur kami. Kami bawa di hadapan-Mu, kami bawa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang besar, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ya Rabba, 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 ya Rabba ya Shana Rabba. Terima Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Mari sama-sama kita nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
Kami mau katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Allah senantiasa memelihara kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa membuat kami terpesona oleh hari-hari yang selalu kami lalui. Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan, semuanya tidak berjalan seperti yang kami rindukan. Tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan kami yang besar, sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan malam hari ini sekali lagi, kami mengagungkan Tuhan dari tempat ini. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Terlalu besar bagi kami kasih-Mu Bapa, tak berkesudahan. Haleluya, layaklah Kau disembah, layak Kau terima pujian kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, ralabaralabaralabaralabar. Ralabaralabaralabaralabar. Malam hari ini Tuhan, kami baik dari rumah kami masing-masing, di mana saja Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah live streaming FA kami. Tuhan lawat kami, Tuhan perbaharui hidup kami, Tuhan perbaharui iman kami. Karena kami tahu, kami menyembah Allah yang lebih besar daripada masalah kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami boleh diteguhkan karena hadirat Tuhan, karena kehadiran Tuhan di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam hidup kami. Berkati firman-Mu yang boleh menjadi tuntunan bagi kami malam hari ini. Berkati setiap telinga yang mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita bertemu kembali dalam wadah FA ya, yang selalu kita ikuti dari rumah kita masing-masing setiap hari Rabu. Maaf, setiap hari Kamis ya. Bahkan ada di Facebook gereja kita pada hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita boleh memasuki bulan yang baru ya, di bulan September. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur Tuhan yang selalu menuntun kita melalui pemimpin rohani kita yang ada di pusat. Bulan-bulan lalu tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita ya, kita harus tetap berbuah. Walaupun sampai hari-hari ini juga keadaan masih sulit. Selanjutnya Tuhan membawa kita untuk tetap harus bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Ya, tidak gampang Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan untuk bersuka cita. Tetapi jika roh Tuhan ada pada kita, maka sukacita itu akan selalu senantiasa ada pada kita.
Dan bulan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hanya itu saja, sampai kepada hari ini juga Tuhan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sehingga kita tidak fokus kepada masalah yang besar, melainkan kita harus fokus kepada janji Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu. Adapun tuntunan Tuhan di bulan September ini adalah janji Tuhan perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sekali lagi saya mau sampaikan ya, janji Tuhan adalah perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tertulis dalam Mazmur 18 ayat 30. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang bulan September ini kita akan mendengar Tuhan akan memberikan janji-janji, bahkan Tuhan akan menepati janji-janjinya bagi setiap kita. Ya, nah persiapkan hati, persiapkan wadah untuk menerima janji-janji Tuhan di sepanjang bulan ini. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan perisai atau fungsi perisai adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari musuh. Ya, nah seperti minggu yang pertama, Bapak Gembala kita juga sudah mengatakan, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan-serangan musuh. Tentu saja kalau perisainya terbuat dari bahan yang kuat, yang mampu menahan serangan musuh. Dalam hidup kita ada banyak sekali musuh yang tidak terlihat Bapak Ibu, baik dari dalam bahkan dari luar. Ya, terlebih-lebih lebih sering dari dalam diri kita. Nah, dalam ayat tadi dikatakan janji Tuhan adalah murni. Kata murni hanya kita temui dalam satu benda yang berharga, yaitu emas, Bapak Ibu. Semua orang tentu mengenal emas, ya. Tetapi memang ada banyak emas. Tapi emas yang murni itu selalu dicari oleh setiap orang. Begitulah janji Tuhan. Janji Tuhan itu murni Bapak Ibu. Janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menepatinya bagi setiap kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia seringkali mengingkari janjinya. Manusia gampang berjanji. Nah, manusia yang gampang berjanji, ini dapat kita samakan seperti perhiasan imitasi. Ya, kalau perhiasan imitasi dapat gampang kita mencarinya di mana saja. Di pajak-pajak, bahkan di toko-toko di sebelah rumah kita pun itu ada Bapak Ibu. Ya. Nah, jangan karena seringnya kita ingkar janji kepada orang-orang,
Jangan setiap orang mengatakan kita bahwa kita adalah tong kosong. Ya, kalau tong kosong itu nyaring bunyinya. Kita pukul di sini sampai jauh pun dia terdengar. Tetapi kalau tong itu berisi sesuatu, sekuat tenaga pun kita memukulnya, orang yang jauh dari sana tidak akan mendengarnya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang selalu menepati janjinya, dia tidak pernah membeber-beberkannya kepada orang lain. Kenapa? Dia melakukannya itu dengan tulus. Ya. Nah, hari ini, malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan gampang berjanji. Jangan gampang berjanji. Tapi jikalau engkau ingin berjanji kepada seseorang, jangan katakan ya aku berjanji. Katakanlah kepadanya, jika Tuhan berkehendak maka aku akan melakukan, maka aku akan menepatinya. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai, kalau saya punya teman, bukan sekali mengingkari janji, mungkin 2 atau 3 kali, lalu saya lewat dari depan dia, saya akan nyanyi Bapak Ibu. Ya, saya akan katakan, tapi janji, tinggal janji. Ya, atau kau yang berjanji, tapi kau yang mengingkari. Jadi jangan merasa juga Bapak Ibu ya, kalau saya lewat dari sampingnya, saya nyanyi itu. Bukan itu juga maksud tujuan saya. Nah, maksud saya daripada itu Bapak Ibu, jangan suka ingkar janji. Kalaulah Tuhan sudah berjanji, tapi dia mengingkarinya terhadap kita, pasti kita sedih Bapak Ibu, ya. Apalagi manusia yang kelihatan. Tapi saya katakan tadi, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Nah, saya akan beri contoh Bapak Abraham, ya. Bapak Ibu sekalian kenal siapa Bapak Abraham? Bapak Abraham adalah Bapak segala orang percaya. Tuhan katakan itu, engkau akan menjadi bapak segala orang percaya. Dan keturunanmu akan seperti bintang di langit. Itu kata Tuhan. Tetapi tidak ada dusta di antara kita. Semua kita tahu Bapak Ibu, sampai hampir menua pun Sarah istrinya belum juga punya anak. Apa Abraham kecewa dengan itu? Tidak Bapak Ibu. Karena dalam Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham tidak bimbang dengan Allah Bapak Ibu. Maka ia diperkuat dengan imannya dan ia selalu memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tak berjanji kepada kita bahwa hidup ini berjalan mulus. Atau segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Tapi janji-janji Allah menyertai dan menjadi perisai untuk menjalani hidup kita sebaik mungkin. Tuhan akhirnya mengendapi janjinya kepada Abraham. Tapi begitu panjang proses yang Abraham lalui. Setelah Ishak lahir,
Tuhan masih menguji iman Abraham, Bapak Ibu. Untuk mempersembahkan anak yang lama sudah dinanti-nantikannya. Tapi apakah Abraham kecewa dengan itu? Tidak, Bapak Ibu. Ya, seperti janji Tuhan yang pertama kepadanya, Tuhan akan memberikan ia keturunan, maka dia percaya. Tetapi seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang yang mati. Dan dari sana dia akan melihat bahwa Ishak akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Nah, malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita belum menantikan janji Tuhan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Selama kita berharap kepada janji yang firman Tuhan berikan kepada kita, percayalah, janji tersebut pasti digenapi. Kita hanya perlu bersabar, Bapak Ibu, menanti. Dan jangan berhenti berharap. Percayalah kepada Tuhan. Sehingga 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah ditimbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan dari awal. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rencanakan yang jahat bagi Kaulah Tuhan. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan janjimu. Embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Tuhan tak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Tuhan. Bapakku yang sekali lagi katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri.
bagiku janjimu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Kau tak pernah rancangkan yang tidak baik bagi kami. Rancanganmu rancangan damai sejahtera, rancanganmu rancangan sukacita. Haleluya, haleluya, malam hari ini, yang belum merasakan menikmati janji Tuhan, mari persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Mari sampaikan kasihmu pada Tuhan. Mari naikkan cintamu. Katakan Tuhan Kau baik. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah perisai kami. Malam hari ini hamba mau katakan, sepanjang COVID-19 hambamu boleh melihat bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambamu sedetik pun. Malah hambamu boleh melihat, hamba boleh merasakan mujizat Tuhan itu dinyatakan di masa saat sulit seperti ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kuat. Tetaplah kuat di masa-masa yang sedang kita hadapi. Jikalau kita sabar, jikalau kita setia, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, maka akan kita melihat janji-janji Tuhan, maka kita akan melihat bahwa mujizat itu benar nyata. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
buat firman Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa, biar kami boleh sabar menerima janji-janji-Mu. Tuhan, kami senantiasa berharap yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami merasa sudah melakukan yang baik dalam hidup ini. Tapi apa yang kami alami? Terkadang kami berpikir, ya Tuhan, kenapa semua itu bisa terjadi? Tapi malam hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan. Tuhan akan menyatakan bahwa Tuhan adalah perisai dalam hidupmu. Sekalipun engkau mengalami hal yang tidak baik, maka Tuhan tetap akan membela engkau. Oleh sebab itu malam hari ini, jika engkau benar-benar sudah menjaga tubuhmu dengan baik, tetapi sakit itu menghampiri engkau, katakan bahwa Tuhanlah pembelaku, bahwa Tuhanlah penolongku, bahwa Tuhanlah akan menyembuhkan aku. Sehingga Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat janji-janji Tuhan yang belum digenapi. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, bahkan anak-anak. Kami percaya Tuhan, jikalau kami setia kepada Tuhan, jikalau kami tekun kepada Tuhan, terus menaikkan mezbah yang terbaik, maka tepat pada waktunya Tuhan akan menepati janjinya bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat bulan demi bulan yang Tuhan percayakan bagi kami, buat tuntunan demi tuntunan yang menyegarkan kami, yang memberi kami bergairah untuk terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba secara manusia terbatas, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas. Engkau Allah Maha hadir dimanapun berada. Tuhan melawat setiap umat-Mu, yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat firman yang begitu sederhana yang kami dengar malam hari ini, berbuahlah di tanah yang subur. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini hamba berdoa sekali lagi, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati FA yang ada, berkati ketua-ketua FA, biar dengan kasih Tuhan senantiasa ada pada mereka untuk menuntun kami domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan ini, kami boleh melihat janji Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau angkat kota kami mau angkat Indonesia di hadapan Tuhan. Biar damai sejahtera Allah ada dalam setiap sudut-sudut kota. Biarlah malaikat Tuhan berlaksa-laksa, berjaga-jaga atas kota kami, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas presiden kami, atas wakil presiden kami, sampai kepada Kepling sekalipun, TNI Polri ya Tuhan, yang terus menjaga keamanan daripada bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, satukan hati mereka untuk membawa bangsa kami ini ya Tuhan Yesus ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kembalikan berdoa buat Bapak Niko Nyotora Harjo, buat Bapak Bambang Yonan, buat Bapak Edi Prayitno, bahkan gembala kami di tempat ini, Bapak Peri Yosua Ginting, beserta 2 wakil gembala, Pak Budiman Saragi, bahkan Pak Daulat ya Tuhan, beserta istri, anak-anak, dan keluarga yang bertalian dengan darah dengan hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan.
Tak lupa kami mau angkat kota kudus-Mu, kota yang Kau kasihi. Dari tempat ini mau katakan shalom bagimu Yerusalem. Diberkatilah kota kudus-Mu, diberkatilah orang-orang yang mencintai Engkau. Dan Tuhan, kami percaya kerinduan kami, satu saat kami akan menginjakkan kaki kami di kota kudus-Mu, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya itu. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, malam hari ini kami mau angkat saudara-saudara kami yang putus pengharapan. Yang malam hari ini Tuhan, mereka merasa bahwa janji-janji Tuhan belum pernah digenapi dalam kehidupan mereka. Malam hari mari dekap mereka, mari peluk mereka Tuhan. Hadirlah kepada mereka, nyatakan bahwa Engkau Allah sungguh mengasihi mereka, bahwa tepat pada waktunya Tuhan akan mendengarkan seruan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, mari Tuhan berikan kreativitas bagi mereka, untuk mereka boleh berhikmat menjalani hari-hari yang ada di depan mereka. Tuhan, kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada. Mari Tuhan menolong mereka sehingga mereka tetap teguh berdiri ya Tuhan, untuk senantiasa berjalan di dalam setiap usaha-usaha yang mereka jalankan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Berkati atas umat-Mu yang lemah, yang bersedih Tuhan hibur, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami mau katakan, janji-Mu adalah perisai bagi kami. Janji-Mu adalah perlindungan bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. Mari pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayang yang sempurna dari putranya Kristus Yesus. Dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, itu yang menemani engkau mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Di tengah situasi pandemi corona, dimulai dari pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol pencegahan virus corona. Masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan, baik mengenai jaga jarak, mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan. Kementerian Agama juga sudah menerbitkan panduan dengan sejumlah syarat. Teramat baik bagi dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sehati dari kami, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pemerintah sedang mempersiapkan setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan untuk memasuki satu masa yang kita kenal dengan new normal. Gereja Tuhan juga akan berbenah dan akan memasuki new normal, di mana jam ibadah juga akan mengalami perubahan, di mana kalau selama ini kita beribadah 2 jam, maka kali ini dengan new normal yang baru ini kita beribadah hanya 1 jam. Dan saudara, jarak antara ibadah pertama dan ibadah kedua akan ada tenggang waktu selama lebih kurang 1 jam untuk sterilisasi ruangan. Oleh sebab itu, sebelum saudara beribadah, pastikan yang pertama, saudara tidak terlambat di dalam ibadah, karena ibadah kita sangat singkat saudara. Usahakan setengah jam sebelum ibadah, saudara sudah ada di lingkungan gereja, supaya saudara bisa mengikuti semua prosedur dengan baik dan menikmati ibadah dengan baik.
pintu-pintu gereja juga akan disiapkan tempat cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan saudara pastikan saudara mencuci tangan terlebih dahulu sebelum saudara masuk ke dalam gereja. Di pintu gereja akan ada diakon-diakonis yang akan menyambut saudara dan mereka akan mengukur suhu tubuh saudara dengan termogan. Nah, apabila saudara memungkinkan untuk beribadah, maka saudara akan diizinkan untuk mengikuti ibadah. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri. Sebelum nanti saudara ke gereja, pastikan saudara menggunakan masker dari rumah. Namun apabila panas tubuh saudara tinggi, maka saudara akan disarankan untuk beristirahat di rumah, memulihkan imun tubuh saudara, atau bisa juga langsung ke puskesmas atau rumah sakit untuk mengecek kondisi tubuh saudara lebih baik lagi. Di gereja juga akan diatur jarak-jarak di mana kursi tidak akan sama lagi, sehingga saudara pastikan semuanya kita nyaman dengan keadaan ini.